Sekarang kita akan membahas soal matriks. Nah, ini adalah soal nomor 10 tentang determinan matriks. Nah, untuk determinan matriks, kita ingat sifat-sifat determinan matriks. Jadi, terkadang tidak perlu mencari matriksnya, tapi menggunakan sifat determinan matriks akan jauh lebih mudah. Yang pertama, untuk sifat-sifat yang sering nanti kita akan gunakan, itu yang pertama adalah kalau determinan dari matriks A transpos itu akan sama saja determinan A. Lalu kalau yang kedua, kalau determinan dari A kali B itu akan sama saja determinan A dikali determinan B. Nah, yang berikutnya ini yang 3 aja Ibu, ada banyak sifat tapi yang dijelaskan ulang yang cuma 3 aja. Determinan dari A inverse ini ya. Determinan dari A inverse itu akan sama saja 1 per determinan A. Nah, kalau kita punya matriks A-nya itu adalah A, B, C, D, maka kita punya di sini determinan A itu akan sama saja A kali D diagonal utama dikurang diagonal samping B kali C. Nah, ini kita diminta determinan dari A kali B transpos. Gunakan sifat ini, berarti ini akan sama saja determinan A dikali determinan dari B transpos. B transpos sama saja determinan B, jadi sama saja determinan A dikali determinan B. Nah, determinan A berarti ini sama saja 8 kali 6 dikurang 3 kali 0 dikali determinan B berarti 2 kali 3 dikurang 1 kali 3. Nah, ini hasilnya 48 dikurang 0 dikali ini 6 dikurang 3 berarti 3 ini kita hitung hasilnya menjadi 144. Nah, yang berikutnya nomor 11 itu diketahui matriks A, matriks C dan matriks A kali B itu sama dengan C. Nah, kita punya di sini A kali B sama dengan C. Kita diminta determinan dari B inverse. Nah, berarti kalau pada bilangan kan kali jadi bagi, begitu pindah ke ruas kanan. Nah, ini kalau matriks dia dikalikan dari kiri, pindahnya juga dikalikan dari kiri tapi menjadi inverse-nya. Jadi B akan sama saja A inverse kali C. Berarti nanti determinan B itu akan sama saja determinan dari A inverse dikali C. Nah, sama saja apa? Determinan A inverse dikali determinan C. Nah, determinan A inverse itu sama saja 1 per determinan A dikali determinan C. Nah, sekarang kita hitung nih determinan dari, jadi determinan B-nya itu akan sama saja 1 per determinan A berarti 3 kali 1 dikurang 2 kali 2 dikali determinan C-nya kita harus gunakan kurung ya, berarti ini 6 kali 4 dikurang 5 kali 5. Berarti ini menjadi 1 per 3 kurang 4 min 1 dikali ini berarti 24 kurang 25 min 1. Jadi kebetulan hasilnya menjadi 1. Jadi determinan dari B inverse itu sama saja 1 per determinan B. Jadi sama dengan 1 per 1. Jadi hasilnya 1. Nah, ini kebetulan hasilnya dia seperti ini. Nah, soal determinan yang berikutnya itu nomor 24. Nah, ini nggak bisa pakai sifat determinan karena menggunakan tanda operasi aljabar dari matriks. Jadi kita harus menghitung matriksnya memang. Jadi kita harus menghitung 2 kali matriks A dikurang matriks B ditambah 3 kali matriks C. Ini kita hitung dulu. Berarti sama aja 2 dikali 2168 dikurang matriks B-nya min 1, 2, 10, 12 dan matriks C-nya berarti ini 3 kali matriks C. Ini hasilnya adalah P4 min 1, 6.
Nah, ini jika dikalikan berarti seluruh anggota matriksnya kita kalikan lagi. Jadi 4, 12, 2, 16. Nah, ini dikurang, kita tulis ulang lagi, min 1, 10, 2, 12. Ini 10 ya, nulisnya kurang bagus ini. Ini hasilnya 10. Nah, lalu ditambah, ini menjadi 3P 12 min 3, 18. Nah, penjumlahan dan pengurangan matriks tinggal dijumlahkan atau dikurangkan yang seletak. Ini yang seletak. Berarti 4 dikurang min 1. Jadi sama saja 5 ditambah 3P. Jadi ini hasilnya 5 tambah 3P. Nah, yang ini menjadi 12 dikurang 10. Berarti 2 ditambah 12. Hasilnya 14. Nah, 2 dikurang 2, 0, ditambah min 3, hasilnya min 3. 16 dikurang 12, 4. 4 ditambah 18, 22. Nah, ini hasilnya. Nah, baru kita punya di sini determinan matriksnya. Berarti determinan dari 5 tambah 3P. Ini 14, ini min 3, ini 22. Mudah-mudahan nggak salah hitungnya, itu hasilnya sama dengan 20. Nah, ini berarti tinggal kita kalikan aja. Jadi mudah-mudahan tidak ada salah hitung ya. Jadi kalau kita lihat di sini, mudah-mudahan Ibu tidak ada salah hitung. Berarti kita punya yang di sini nomor 24, berarti 5 tambah 3P dikali 22 dikurang 14 dikali min 3 itu sama dengan 20. Nah, sekarang kita hitung nih di sini. 22 kali 5 110 ditambah 22 66P, ini jadi tambah 14 kali 3 itu adalah 42 sama dengan 20. Nah, jadi 110 ini kita hitung dulu ya. Berarti hasilnya angkanya pecahan ini. Jadi 66P sama dengan 20 dikurang 42 dikurang 110. Ini 110 dikurang 110. Nah, hasilnya itu menjadi, mudah-mudahan tidak salah hitung, min 132. Jadi 66P sama dengan min 132. Jadi P sama dengan min 132 dibagi 66. Hasilnya menjadi min 2. Nah, ini sampai sini aja untuk nomor